Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Hari Arifin di sini. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara nyetrika baju agar hasilnya maksimal atau hasilnya rapi. Simak seperti apa videonya, langsung saja ke pembahasan. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyetrika baju agar hasilnya itu maksimal. Jadi ini khusus untuk pemula juga menengah yang masih belum bisa menyetrika dengan hasil yang pas. Oke, seperti apa tutorialnya? Jadi disimak ya sampai habis, juga jangan sampai di skip ya. Jangan lihat alasnya. Nah, ini kena one-take-nya kain, jadi warnanya kayak gini. Bagi teman-teman yang belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya, lalu tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari channel Penjahit Hari. Like, comment, share juga ke sosial media kalian. Oke, untuk caranya yang pertama yaitu ini cara saya ya, step by step dari saya, bagaimana cara saya menyetrika baju agar hasilnya itu rapi. Oke, yang pertama kita setrika yaitu bagian tempat kancingnya sendiri. Berhubung di sini saya ini kancing sembunyi, jadi yang pertama kali kita setrika yaitu bagian ini. Untuk pengaturan suhunya sendiri, sini saya fullkan ke linen karena ini kayaknya agak tebal. Oke, saya setrika dari arah dalam dulu, soalnya yang agak mengkerut ini di bagian dalam. Kalau di bagian luar ini ya, kalau di bagian luar ini sudah rapi. Selanjutnya saya telah bagian tempat kancingnya, kita setrika bagian bawah dari bajunya, di bagian ini lipatan bawah. Di sini saya menyediakan dua cairan. Yang pertama yaitu air, ini air ya, bukan parfum. Terus yang ini blisket, ini ada tulisannya blisket biar tidak tertukar. Apa sih gunanya dari air sama blisket? Nah, untuk air sendiri di sini mengurangi panas dari setrika, juga membantu agar hasil setrika kita jadi halus. Jadi ini juga membantu hasil setrika kita rapi, kira-kira seperti ini. Nyetrikanya agak ditekan. Kalau pakai setrika Philips yang beratnya 3 kilo itu tidak perlu ditekan. Berhubung adanya cuman ini, ya kita gunakan semaksimal mungkin. Nah ini ya hasilnya ya, untuk di luar ini udah rapi. Ini cuma bagian dalam, bagian dari gigi mesin. Nah selanjutnya bagian bawah. Kalau nyetrika saya biasa menggunakan air. Jadi hasil setrika ini juga menentukan hasil dari jahitan kita. Meskipun jahitan kita itu hasilnya halus, rapi, jika penyetrikaannya kurang, ya dilihatnya juga acak-acakan ya, kurang bagus. Jadi hasil dari setrika kita juga menentukan hasil akhir atau finishing. Satu baju kalau seperti ini kira-kira selesai kurang lebih 15 menit lah. Berhubung ini tutorial mungkin lebih, jadi kan sambil menjelaskan, jadi jangan ada yang protes kok cuma nyetrika itu lama banget ya. Maklum ini kan tutorial ya, kalau saya kerja mungkin ini cepat. Nah selanjutnya yaitu bagian jahitan dari samping bajunya itu sendiri. Nah bagian ini ya, jangan lupa kasih air juga. Untuk cairan plisketnya nanti ditaruh di mana sih mas? Nah untuk cairan plisketnya nanti ini khusus lipatan-lipatan yang mungkin cukup rawan. Nah, contohnya seperti di kerah leher. Di sini saya menggunakan kerah sambung, jadi harus betul-betul rapi ya. Soalnya ada jahitan sambungannya, jadi agak tebal. Nah, setelah dari samping baju, lanjut kita ke bagian bawah dari lingkar lengan. Nih. Jadi kalau nyetrika biasakan gunakan air biar hasilnya itu rapi.
Selanjutnya yaitu di bagian badan yang sebelah. Jadi nanti saya juga kasih tutorial bagaimana cara melipat baju agar kelihatan proporsional. Jadi untuk cara lipatnya gampang ya. Kita cuma tinggal ukur plastik yang akan kita gunakan. Untuk plastik klipnya sendiri biasanya punya ukuran kalau tidak salah ya 25 kali 30 cm. Maaf adminnya ini agak pilek, jadi dimaklumi. Selanjutnya kita balik ke bagian luar dari bajunya itu sendiri. Yang harus kita setrika yaitu bagian masih di bagian dalam ya, tapi ini sudah harus kita balik. Nah, di sini ada pecah jahitan. Jadi ini harus disetrika terlebih dahulu. Ini baju batik. Jadi ada pecah jahitannya di bagian belakang dari bajunya. Di bagian belakang yang ini ya, yang bawah. Selanjutnya bagian yang sebelah lagi disetrika. Sebenarnya ini gampang. Kadang ya ada yang masih kesulitan bagaimana caranya nyetrika. Setelah selesai bagian dalam, lanjut kita ke bagian luar. Nah, bagian luar yaitu bagian jahitan yang ini, yang barusan kita setrika. Nah, di bagian sambungan yang ini ya, kita lipat ke bagian belakang ini, seperti ini. Nah, nanti ini hasilnya sudah, tentu nanti hasilnya rapi juga enak dilihat. Untuk mencari corak pada batik seperti ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu di bagian ini saku. Ini juga agak mengkerut, jadi harus kita setrika juga. Seperti ini. Sebenarnya mudah. Baru selanjutnya itu bagian luar dari bajunya itu sendiri. Nah, ini bagian saku. Ini bagian saku, kelihatan ya. Ini juga harus disetrika. Kita bantu dengan cairan plisket. Pakai yang plisket ya. Untuk cairan plisket di pasaran bermacam-macam, jadi tinggal pilih merek saja. Di sini saya menggunakan merek yang sudah memang banyak di pasaran, yaitu mereknya apa ya? Merek Tiger. Jadi sudah banyak di pasaran yang seperti ini, di toko-toko alat jahit. Kenapa di bagian luar tidak menggunakan air? Karena ini sudah rapi, jadi tinggal gosok saja. Selanjutnya yaitu di bagian samping sini, di tempat kancingnya ini. Nah, ini ya masih mengkerut ya, ini ya. Kita setrika saja. Jadi ilmu menyetrika itu juga penting. Sekali lagi, ilmu menyetrika itu juga penting. Nah. Selanjutnya kita setrika dari samping seperti ini. Nah, kita buat seperti ini. Untuk baju bagian depannya kita setrika dari luar. Nah, langsung saja kita setrika seperti ini. Cara nyetrikanya yaitu dari sisi samping luar. Nah, seperti ini. Nanti kita setel untuk dari pola yang sudah kita buat. Jadi motifnya ya.
Jika ada yang penasaran sama video yang kemarin saya buat, ini saya kasih hasilnya sekarang. Nah, selanjutnya setelah kita setrika dari bagian bawah ketiak ke bawah, selanjutnya kita setrika bagian sambungan dari antara badan dan kerung lengan bagian atas. Oke, saya geser ya. Kita setrika bagian ini. Jadi nyetrikanya santai saja, yang penting hasilnya oke. Nah, selanjutnya yaitu kita setrika bagian bahu bagian atas ini. Nah, ini juga harus rapi. Bisa pakai bantuan air, juga bisa pakai bantuan brisket agar hasilnya maksimal. Biasanya nanti saya setrika dulu seperti ini. Setelah disetrika, baru saya pakai brisket. Seperti ini sudah saya pakai brisket yang ini. Untuk ukuran, nah ini untuk ukuran brisketnya ya. Pakai berapa mili sih bang? Nah, kalau untuk ukuran brisketnya sendiri saya tidak menggunakan ukuran mili. Mungkin ya ada ya sebagian teman-teman pakai ukuran seperti itu. Di sini saya cuma menggunakan satu tutup botol untuk ini, satu botol parfum ini. Jadi hasilnya maksimal juga kok. Selanjutnya yaitu untuk menyetrika baju bagian dalam. Kita setrika dari, maksud saya untuk menyetrika baju bagian belakang ini, kita jangan menyetrika dari bagian belakang juga. Jadi kita cukup menyetrika dari bagian dalam. Nah, setrikanya juga dari dalam ya, bukan dibalik. Nah, ini kok sama aja hasilnya kok. Setrika dari belakang, dari depan sama hasilnya, tapi lebih gampang dari depan. Ini hasilnya nanti maksimal. Setelah di bagian kanan badan selesai, selanjutnya kita setrika bagian lengannya. Untuk bagian lengannya kita setrikanya dari sisi bagian bawah yang dijahit ini, seperti ini. Nah, selanjutnya kita elus ya, kita elus. Kita gosok pakai tangan seperti ini agar kainnya itu pas. Maksudnya pas di sini, tidak terlalu tertarik ke atas, juga tidak tertarik ke bawah. Ini harus pas dengan ini. Kadang jika terlalu tertarik, maksudnya jika terlalu ditarik, nanti hasilnya bakalan melintir untuk hasil akhirnya. Jadi ini harus diukur pas. Nah, selanjutnya bagian belakang dari kerung kerah kita setrika juga. Iya, benar kata orang, sebuah proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, ini seperti ini ya, nyetrikannya di bagian belakang ini agar rapi, agar tidak melendung. Nah, ini sudah selesai untuk bagian kanan. Untuk bagian kiri sama cara nyetrikannya. Untuk di bagian sini ya sama ya, caranya sama, jadi tidak perlu dijelaskan. Untuk selanjutnya yaitu kita setrika bagian kerahnya. Nah, ini pakai bantuan brisket ya. Ini kenapa saya pakai bantuan brisket, karena di sini saya menggunakan kerah sambungan ini ya. Kerah sambungan kelihatan nggak ya? Oh ya, kelihatan. Nah, caranya seperti apa? Nah, pertama kita setrika dulu bagian ini, bagian daun kerahnya. Selanjutnya kita setrika bagian bawah. Nah, ini kan masih hangat, ini langsung saja kita tekuk ke bagian dalam. Nah, seperti ini saja kita semprotkan cairan brisketnya. Ini nanti hasilnya rapi. Nah, ini untuk hasilnya sudah kelihatan ya, hasilnya ya seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Jadi kita tinggal lihat hasilnya untuk pola motifnya. Bagi ya teman-teman yang penasaran, untuk hasil dari motif, cara mencari motif, untuk hasil dari cara mencari motif kemarin, ini hasilnya ya bagi teman-teman. Oke, ini hasil dari cara saya mencari motif.
Nah itu ya. Nah hasilnya seperti ini. Sudah saya jelaskan serinci-rincinya di video sebelumnya, jadi silahkan dicek di video sebelumnya. Oke, ini gambar ayam. Untuk sakunya ini ya, hasil dari sakunya ya. Nah ini untuk hasil dari sakunya. Saya coba masukkan pensil, apakah jadi pensil patah? Nah ini patah ya. Coba saya masukkan penggaris, apakah patah juga? Ini ya hasilnya ya, patah juga ya. Saya coba masukkan apa lagi ya. Oh, sudah habis, itu aja. Oke, demikian tutorial bagaimana cara saya menyetrika baju. Selanjutnya saya jelaskan bagaimana cara melipat baju agar hasilnya itu presisi atau pas atau proporsional. Betul kira-kira ya, proporsional. Oke. Untuk cara menyetrikanya seperti maksud saya untuk cara melipatnya seperti ini. Kita lipat. Mungkin dari teman-teman sudah mengerti ya cara lipatnya, jadi saya anggap ini bonus dari menyetrikannya. Setelah dirapikan seperti ini, selanjutnya kita raba di bagian kancingnya ini, kita raba. Nah jika sudah ketemu, kita lipat ke arah atas bagian kancingnya ini. Ini sudah kelihatan ya, sudah terasa teraba. Nah kita lipat seperti ini, kelihatan ya. Kita lihat lipat seperti ini. Nah kita tekan-tekan. Untuk bagian lengannya ini kita lipat ke bagian luar. Nah seperti ini. Yang sebelah juga sama. Nah. Jangan lupa kita masih menggunakan meteran atau penggaris untuk mengukur untuk lebar dari baju yang kita lipat. Di sini saya biasanya menggunakan ukuran lebar yaitu 23 cm, karena di plastik clipnya itu lebarnya 25 cm, jadi saya kurangi 2 cm yaitu untuk nanti kalau ada dari lipatan kita yang tergeser. Oke, di sini saya sudah ini masih lebih 23,5, jadi kita lipat sedikit lagi bagian sini juga geser. Nah seperti ini. Selanjutnya jika sudah selesai seperti ini ya, kita lipat bagian bawah kira-kira 15 cm untuk bagian bawah. Nah seperti ini. Untuk penggarisnya ini kita selipkan di bagian dalam. Kita tekan-tekan lagi, kita tarik ini penggarisnya. Selanjutnya kita lipat ke bagian atas, kita tarik sedikit. Nah kita lipat ke bagian atas. Nah sampai di sini bisa dipahami ya, ini mudah, tidak sesulit nyetrika barusan. Nah hasilnya seperti ini tinggal kita rapikan saja. Nah untuk kerahnya kita pencet-pencet. Nah kita ukur lagi apakah pas 23 cm. Nah ini pas 23 cm ya, pakai jari ya, andainya ya, ini ya pas 23 cm. Bagian atas kita ukur, ini pas 23 cm. Jadi cara saya melipat baju seperti ini. Nah coba saya zoom ke bagian depan. Nah hasilnya seperti ini ya. Nah ini kalau difoto nanti hasilnya bagus. Ini ya, ini untuk kerahnya seperti ini. Nah oke. Demikian tutorial bagaimana cara menyetrika, juga cara melipat baju agar hasilnya itu rapi. Tunggu tutorial selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.